Salam kekasih Kristus. Ketemu lagi kita untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua saudara yang bersama-sama saat ini kita untuk belajar firman Tuhan. Baik, untuk tema kita hari ini yaitu mengenai jangan berbangga diri. Jangan berbangga diri. Nah, kita baca di firman Tuhan Obadja 1 ayat 1 sampai 21. Ini bacaan kita, tapi saya ambil di Obadja 1 ayat 4 saja. Saya bacakan buat saudara semua. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau, demikianlah firman Tuhan. Obadja 1 ayat 4. Saudara kekasih Kristus, dari bacaan firman ini, tema kita tadi jangan berbangga diri. Apakah salah berbangga diri ini? Atau seperti apa maksudnya berbangga diri? Kita tahu sekarang ini bahwa zaman sekarang ini rasa bangga terhadap diri sendiri itu sudah merasuki banyak orang. Ya, banyak orang yang membanggakan diri sendiri. Mereka merasa berhasil dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Ya, terlalu bangga akan dirinya dan apa? Mereka membanggakan apa yang pencapaian mereka. Apakah itu kekayaan, apakah itu jabatan, ya, apakah itu keuangan, apakah itu relasi, koneksi. Mereka membanggakan diri bahwa mereka itu orang yang patut dipandang atau orang hebat. Nah, inilah yang terjadi di zaman-zaman sekarang ini. Ternyata kebanggaan ini, saudara sekalian, tidak hanya pada orang-orang dunia. Tidak hanya kepada orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi juga kebanggaan ini menjalar, merasuki kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pelayan-pelayan Tuhan juga. Nah, kita lihat sekarang ini bahwa bangga diri ini di pelayan-pelayan Tuhan. Manusia seringkali lupa bahwa semua yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Ya, nah mereka merasa berhasil karena kekuatan dan kehebatan mereka. Mereka lupa kalau ilmu pengetahuan itu pun dari Tuhan. Mereka lupa apa yang ada di dalam tubuh jasmani mereka. Roh, jiwa, tubuh itu milik Tuhan. Nah, kita ini diberikan oleh Tuhan, roh, jiwa, tubuh. Ini untuk kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Artinya bahwa memang kita harus bekerja. Memang kita harus melakukan kegiatan dan kehidupan. Ya, jadi dalam kita melakukan kegiatan kehidupan kita ini, satu tujuannya bahwa itu menyenangkan Tuhan. Jadi kalau saudara umpamanya seorang pebisnis, ya, bisnis Anda bisa berjalan lancar, itu memang karena Tuhan memberikan kepada saudara itu pengetahuan dan saudara pergunakan. Ya, jadi bukan berarti orang yang melayani Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan itu dia tidak perlu bekerja, bukan seperti itu. Tetapi harus diingat, apapun Anda miliki itu dari Tuhan. Segala sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya itu milik Tuhan. Baik saudara berhasil di dalam bisnis, baik saudara punya kekayaan, itu semua milik Tuhan. Tapi mungkin saudara berpikir, ini kan saya yang berusaha, saya yang bekerja keras. Ya, benar. Tapi usaha, kerja keras saudara itu atas seizin Tuhan. Anda bisa bekerja keras karena ada kekuatan. Ada kekuatan ya karena ada fungsi dari tubuh itu yang melakukan kekuatan itu. Fungsi tubuh ini bisa bekerja karena Tuhan memberikan ya kuasa atau kekuatan bagi tubuh itu. Jadi jangan kita sampai membanggakan diri, menyombongkan diri bahwa kita pikir kita tidak perlu Tuhan.
Ya, saat sekarang pandemi corona seperti ini, saudara bisa lihat apakah relasi saudara yang selama ini hebat-hebat semua bisa membantu Anda? Apakah kepintaran yang saudara punya bisa menyelesaikan masalah yang sekarang ini? Bisa membuat Anda berbeda dengan orang lain? Bisa Anda mencari solusi sendiri sehingga Anda tidak terkena pandemi corona ini? Apakah bisa? Nah, jadi di sini bisa kita lihat bagaimana hidup kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau kita tidak mengerti kalau hidup ini sepenuhnya kuasa Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau saudara punya segala sesuatu itu, jangan membanggakan diri, tapi syukurilah itu. Syukurilah bahwa Tuhan memberkati saudara. Dan ingat, berkat itu datang dari Tuhan, dan bukan Anda aja yang diberkati. Orang-orang lain pun diberkati. Jadi kita tidak bisa menilai diri kita ini hanya kita yang hebat di mata orang-orang. Bisa saja koneksi kita hebat-hebat. Tapi kembali saya ingatkan, tidak ada gunanya koneksi. Tidak ada gunanya Anda punya segala sesuatu kalau Tuhan sudah melakukan suatu tindakan yang notabene seperti sekarang inilah katakan mengizinkan COVID-19 ini, ya saudara bisa sendiri menilai apakah apa yang saudara miliki itu bisa saudara selesaikan masalah ini. Tidak bisa. Pergi-pergi pun saudara sudah susah. Ya, saudara mau belanjakan uang saudara sudah susah. Keluar negeri sudah susah. Keluar pun saudara sudah takut kena COVID nanti. Ya, belanja, bersantai, pesta pora, bersenang-senang sudah susah. Ini satu hal kecil yang patut kita renungkan supaya kita jangan membanggakan diri, tetapi kita bangga atas Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita, dan kita bangga karena Tuhan itu menyertai kita, sehingga kebanggaan kita ini kebanggaan karena Tuhan, bukan kebanggaan karena kehebatan atau kepintaran pribadi kita. Tapi kita merasa bersyukur Tuhan memberikan pengetahuan, bisa kita lakukan, Tuhan berikan kekuatan, bisa kita kerjakan, ya. Tuhan berikan kita kepintaran, bisa kita mengerti segala sesuatunya. Nah, ini yang kita perlu syukuri, dan kita harus menjadi saluran berkat lagi bagi yang lain. Apa yang Tuhan berikan itu kita harus mentransfer atau meneruskan lagi ke orang lain supaya berkat itu berjalan terus, tidak berhenti di kita. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki bagi setiap orang-orang yang percaya. Kalau orang yang dia percaya, ya mungkin beda. Karena mereka merasa segala sesuatunya atas usaha mereka, kekuatan mereka. Nah, tapi kita yang mengenal Tuhan Yesus, ya kita sudah selayaknya segala sesuatu kita tahu. Karena kasih Tuhan bagi kita. Nah, jadi saudara kasih Kristus, ya, manusia sering lupa bahwa semua yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Apapun yang di dunia ini berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya, jadi tidak ada usaha satupun manusia yang membuat adanya gunung gitu, nggak ada. Itu sudah diciptakan Tuhan. Ada gunung, ada laut, ada pulau-pulau, itu sudah diciptakan Tuhan. Tidak ada usaha manusia untuk membuat pohon-pohon besar umpamanya. Tidak ada usaha manusia untuk membuat hasil tambang sehingga itu bisa berguna untuk membuat kapal lah, diolah untuk apa yang kepentingan-kepentingan teknologi lah. Itu tidak ada usaha manusia. Itu semua sudah disediakan Tuhan. Manusia cuma mengolah dengan pikiran, pengetahuan yang Tuhan juga. Dari Tuhan juga sumber pengetahuan dan pikiran itu. Nah, jadi kalau kita menyadari ini, tentu kita tidak berbangga diri. Ya, Daud itu meski sebagai raja, ya kalau kita lihat, walaupun dia raja, Daud itu sangat sadar dan tidak lupa Tuhan, sehingga ia pun mengakuinya
Dia bilang apa? Di 1 Tawarik 29 ayat 11, Daud bilang begini, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi." Nah, ini Daud seorang raja yang diurapi, yang juga punya segalanya. Dia pun mengetahui bahwa bukan dia yang membuat itu bisa berhasil, tetapi dia bilang, "Ya Tuhan, punyamulah segalanya." Jadi apapun yang dimiliki Daud, dia percaya itu punya Tuhan. Nah, ini yang kita harus contoh. Jadi kalau kita umpamanya yang sangat-sangat disayangkan sekali, yaitu pelayan-pelayan Tuhan, pekerja, pendeta, pengkhotbah, gembala. Kadang kalau udah punya nama besar, karunia yang Tuhan berikan itu luar biasa. Umpamanya karunia bernubuat, karunia kesembuhan. Karena begitu sudah populer, sudah banyak jemaat, ribuan. Lupa dia bahwa dia itu sebagai alat saja. Lupa dia bahwa dia tidak punya kemampuan apa-apa kalau bukan Tuhan yang memberikan. Sehingga kepopuleran itu, ya, ketenaran itu membuat dia lupa diri. Dia sudah menganggap malah ya beda tipis dengan Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Jadi seharusnya orang yang diberikan Tuhan karunia yang luar biasa, dia lebih tunduk lagi dan lebih takut lagi akan Tuhan, lebih melayani lagi. Bukan minta dilayani, tapi lebih melayani lagi. Karena apa? Apa yang diberikan Tuhan itu, karunia itu, talenta itu untuk melayani Tuhan, bukan untuk show up, bukan untuk menunjukkan bahwa ya saya yang lebih kudus dari yang lain, tidak. Tujuan Tuhan untuk kepentingan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi saudara kekasih Kristus, kita sebagai pelayan Tuhan, namanya kita juga pelayan, hamba, doulos, ya. Itu harus taat dan tunduk kepada Tuhan Yesus dengan melayani Dia. Melayani sesama manusia itu sama juga melayani Tuhan, karena Tuhan bilang kan, waktu Saulus yang belum bertobat, pada saat itu Saulus menganiaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Nah, dia ditemuin sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Saulus bingung, "Siapa engkau Tuhan?" "Akulah Yesus Kristus yang engkau aniaya." Padahal pada zamannya Yesus, ya, hidup di bumi ini, Saulus belum kenal. Dan yang Saulus aniaya itu bukan Tuhan Yesusnya, tetapi pengikut-pengikut atau orang percaya. Tetapi itulah Yesus mengatakan bahwa dialah dianiaya. Karena apa? Karena pengikut-pengikut orang percaya itu adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita menganiaya itu, manusia, itu sama dengan menganiaya ciptaan Tuhan. Menantang Tuhan. Karena apa? Semua ciptaan ini milik Tuhan. Jadi kita sesama manusia, makanya Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia. Dia tidak bilang kasihilah orang yang kamu kenal saja, tidak. Sesama manusia. Mau kenal mau enggak, kita harus kasihi sesama manusia, karena dia juga ciptaan Tuhan. Nah itu saudara kekasih. Kita menjumpai banyak orang yang setelah berhasil dan terkenal, ya, dengan mudahnya berubah hatinya. Ya, gampang sekali orang yang terkenal itu akan berubah. Dari tujuan yang awal mungkin itu masih baik, ya, masih rendah hati, masih ramah gitu. Nah, setelah dia terkenal, populer, ya, sekarang menjadi besar kepala, sombong. Nah, jadi cara berjalannya juga bisa beda. Kalau dulu masih senyum-senyum kalau ketemu orang, kalau sekarang dia mungkin atau jalan juga sudah melongok ke atas. Nah, ini perubahan-perubahan bagi orang-orang yang tidak mengerti bahwa apa yang dia capai itu dari Tuhan. Dan yang sangat disesalkan kalau itu terjadi kepada hamba Tuhan, yang mana turut hanyut dalam keangkuhan ini. Nah, lebih-lebih kalau pelayanannya tadi sudah besar, ya, ini berbahaya. Kalau Tuhan sudah pakai kita luar biasa, sehingga kita jadi sombong, membanggakan diri, merasa gereja kita paling besar daripada gereja yang kecil-kecil kita tidak anggap. Padahal gereja itu milik Kristus. Ingat itu, gereja itu milik Kristus. Bagi hamba-hamba Tuhan,
Gembala-gembala yang besar. Jangan pandang gereja-gereja yang lain itu tidak diberkati Tuhan, atau mungkin merasa ya gereja itu gereja yang sesat. Hati-hati ya. Gereja Anda besar juga itu bukan karena kuasa Anda atau kuasa gembala atau kuasa pengkhotbah. Tidak, itu karena kuasa Roh Kudus, karena kuasa Tuhan. Jadi saling menghargai, saling menopang. Gereja itu milik Kristus. Satu tubuh, satu kepala ya. Tubuh itu bermacam-macam, tapi kepalanya satu, yaitu Kristus. Jadi berhati-hatilah saudara sekalian. Jadi di sana tadi dibilang di ayat bacaan kita, sekalipun kau terbang tinggi, ya, aku bisa menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan di Obadja 1 ayat 4 tadi. Jadi hal-hal yang kita capai ini bisa sekilas, sekejap, itu bisa juga hilang. Banyak orang-orang yang sudah berhasil dahulu, tiba-tiba kok bisa bangkrut. Dia juga tidak mengerti kenapa. Ya, dia cuma bilang, ya ketipulah, atau tidak berhasil bisnisnya lah. Padahal dulu udah besar dan dia tidak pernah merasa kalau nanti dia bisa bangkrut. Ternyata bisa bangkrut. Jadi saudara, saya cuma mengingatkan, apapun yang Anda miliki, letakkanlah itu di tangan Tuhan. Supaya Anda bisa menikmati dengan baik dan Anda juga berkenan bagi Tuhan. Ya, jadi ini yang perlu diingat. Kalau harta milik yang kita miliki itu bisa tiba-tiba habis, tiba-tiba lenyap, kalau memang Tuhan berkehendak. Itu makanya Tuhan bilang, di tempat tinggi pun sekalipun kau bisa kuturunkan, kata Tuhan. Bisa aku menurunkan engkau. Ya, walaupun sarangmu di tempat di antara bintang-bintang tuh. Jadi kalaupun bagaimanapun tingginya jabatan kita, posisi kita, bagaimanapun kita kayanya, ya kalau Tuhan bilang selesai, ya selesai. Ya. Dan yang paling penting lagi kita ingat, kalaupun Anda kaya, raya, hebat, ingat usia cuma 80 tahun. Setelah itu segala yang Anda capai itu Anda tinggalkan. Nothing. Tidak ada apa-apa yang bisa dibawa. Ya, dan nanti hubungan kita setelah itu apa? Kekekalan. Jadi mulai dari sekarang kita tahu, yang penting itu ya kita tetap bekerja, tentu berdoa, memberikan hidup kita untuk dipakai Tuhan melalui dimanapun kita berada. Kalau kita pebisnis, melalui bisnis kita. Kalau kita melayani Tuhan, melalui pelayanan kita. Nah, ini yang harus kita pahami supaya kehidupan kita tidak sia-sia. Sehingga kita diberkati di bumi, dan juga nanti kita mendapat mahkota di kerajaan kekal di sorga. Ini yang penting. Jadi saudara kekasih Kristus, jangan membanggakan diri. Sebab kita tahu, di luar perlindungan Tuhan itu tidak ada apa-apanya kita. Jadi di luar perlindungan Tuhan tidak ada kemampuan kita. Tidak mampu kita menyelamatkan diri kita sendiri. Ini pesan untuk firman ini di Obadja 1 ayat 14 ini tadi, supaya kita mengingat kembali segala sesuatu yang kita miliki. Anda harus tahu bahwa itu dari Tuhan. Dan jangan pernah merasa bahwa Anda itu memiliki karena kekuatan, kehebatan Anda dan usaha-usaha Anda sendiri, tanpa ada campur tangan Tuhan. Karena nanti akan terjadi sesuatu, Anda baru menyadari, nah terlambat. Mulai dari sekarang, ya, pebisnis harus tunduk kepada Tuhan. Pelayan Tuhan, pengkhotbah, semua tunduk kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan, karena dialah pemilik kehidupan ini. Jadi, demikian firman untuk sore hari ini. Saya berdoa buat saudara semua yang mendengarkan firman ini diberkati, dan bisa firman ini menegur kita, mengajar kita, mendidik kita, supaya kita lebih hidup benar lagi menurut kehendak Tuhan. Maka diberkatilah saudara. Bagi yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh, total, pulih. Bagi saudara yang merindukan pekerjaan, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan dan Anda diberkati untuk dapat pekerjaan tahun ini. Dan juga bagi saudara yang punya pergumulan masalah-masalah keluarga apapun itu,
Tuhan membukakan jalan, dan Tuhan memberikan hati yang damai sukacita. Sehingga saudara bisa melakukan kegiatan saudara dengan tenang dan selalu berharap dan melekatkan diri kepada Tuhan. Ingat, berdoa dan terus memuji menyembah Tuhan setiap saat, setiap waktu baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.